Orang Apa ya? bilang sih filsuf itu harus ada Jelasin bang tentang filsafat. cinta-cinta alamnya ya bang ya. Iya bener ya. Cinta Tuhan, cinta manusia, cinta alamnya ya kan. Gayanya kayak gitu. Jadi sekarang pagi jam 7-an kita udah bangun dan kita udah sedikit beres-beres dan rencana mau langsung ke Bukit Sarasa dan ke atasnya lagi barisan pokoknya ke atas lah ya. Sekarang ambil air dulu ke bawah karena stok air kita udah habis. Ya inilah tempat kita camp. Aku nggak tanda kami gak ada orang lain lagi. Kayaknya anda ini gak ada pendaki lain. Semoga ya ada di bawah. Kalau di atas sih udah gak ada lagi. Oke kita gas. Pagi-pagi kami semua bangun. Alhamdulillah semalam tidurnya nyenyak banget. Kita langsung siap-siap dan ambil air buat masak dan stok perbekalan. Buat ambil air, kita harus turun dulu sekitar 50 meter ke bawah. Baru deh ketemu sungai yang jernih dan seger banget. Bahkan kayaknya bisa buat mandi juga. Setelah ambil air, kita lanjut masak air dan sarapan. Sarapannya simpel, cuma roti tawar sama susu. Sebenarnya gue nggak pernah sarapan kayak gini di gunung. Biasanya nasi sama lauk. Tapi karena gue ikut temen, ya udah deh, ikutin aja. Mungkin biar menghemat waktu. Oke, sekarang sekitar jam 9-an. Kita udah beres packing semuanya dan kita lanjut berjalan ke Bumi Sarasa. Dari sini ke Bumi Sarasa akan menanjak 700 meter dan dengan total jarak tempuhnya itu 3 km dan ya 3 jam perjalanan. Mungkin estimasi segitu ya. Semoga aja kita tepat sesuai estimasi kayak kemarin biar gak terlalu ngaret. Karena pendakian ini bakalan lebih panjang juga, bahkan 8 jam kita berjalan. Soalnya kita kan rencana camp di Raja Wali Camp. Oke, nice. Kami lanjut berjalan lagi. Rencananya di hari kedua ini kami bakalan camp di Raja Wali Camp atau camp peninjauan, biar besok lebih dekat ke puncak. Tapi sebelum sampai ke sana, ada beberapa pos yang harus dilewati dulu. Yang pertama ada pos Bumi Sarasa. Untuk ke pos Bumi Sarasa, treknya langsung menanjak terus-menerus. Walaupun ada beberapa bagian yang landai juga. Kontur jalurnya mulai banyak akar dan kadang tanah. Tapi tanahnya nggak basah, jadi lumayan licin. Hutannya juga rapat banget, lembab kayak habis kena hujan. Entah bekas hujan kemarin, atau memang khas hutan tropis begini. Oke, jadi kali ini kita udah sedikit pertengahan ke Bumi Sarasa. Udah jalan baru sejam dan treknya lumayan, nanjak, ada landainya, tapi banyak tanjakannya. Karena kan kita naiknya 700 mdpl ke atas dari bawah tuh. Di wajar banyak naiknya. Dan lupa gua belum wawancari Bang Rahmat. Ya Bang Rahmatnya kenal di TikTok juga. Kemarin sempat ngade pas mau naik Marapi. Tuan banget juga gak ada tumpangan tidur di rumah Bang Rahmat. Oke Bang, jadi profesi apa sekarang Bang? Profesi kuliah bang. Kuliah. Jatuh filsuf. Kuliah bang. Jurusan dong. Jurusannya ya Usuludin lah. Ya dengan itu dong, bangga dong. Bang. Wis filsafat. Nah, karena filsuf nih. Orang Apa ya? bilang sih filsuf itu harus ada Jelasin Bang tentang filsafat. cinta-cinta alamnya ya bang ya. Emang ya Bang? Iya nah. Iya bener ya. Cinta Tuhan, cinta manusia, cinta alamnya ya kan. Gayanya kayak gitu. Cinta kamu? Kita aja kini nggak ada motivasi buat apa. Tapi seseorang tuh harus selalu absurd, nggak nentu arahnya kemana ya. Itulah dunia ini ya. Kalau udah nyampe ke satu identitas ya
Ini gimana lagi kalau udah nyampe mati aja lagi kan. Mending absurd aja, nggak ada motivasi. Oke, yuk guys. Jalan mantap. lagi. Treknya lagi-lagi terus menanjak. Tapi ya namanya juga naik gunung pasti menanjak kan. Hehe. Karena tanjakan yang nggak ada habisnya, energi cepat banget terkuras. Apalagi tadi cuma sarapan roti sama susu. Jadi energinya cuma sedikit. Badan pun cepat lemas karena lapar. Ternyata nggak cuma gua yang ngerasain. Semua juga sama. Jadi pas udah tinggal seperempat jalan lagi menuju pos Bumi Sarasa, kami memutuskan berhenti dulu. Kami nyemil roti sambil bikin susu hangat. Soalnya kalau masak makanan di sini rasanya tanggung. Tapi setidaknya ada sedikit tenaga biar bisa lanjut jalan sampai ke pos Bumi Sarasa. Setelah beres nyemil, kita lanjut perjalanan lagi. Di tengah jalan mulai kecium bau belerang, entah dari mana asalnya. Setelah jalan agak lama, sedikit baru bau kawah, ketahuan ternyata dari di bawah mana tuh bau ada belerangnya. kawah. Ternyata di sini ada sumbernya. Soalnya sedikit bau berlerang-berang gitu. Akhirnya setelah sekitar 3 jam jalan, sampai juga kami di pos Bumi Sarasa. Oke, jadi akhirnya kami sampai di Bumi Sarasa jam 12 lewat dikit. Jadi perjalanan total 3 jam ya, 3 jam lebih karena kita nyantai-nyantai sedikit sih. Soalnya emang dari estimasi ya dari peta tuh, dari tadi tuh dari camp kami Rindu Alam sampai ke Bumi Sarasa itu sekitar 3 jam cuy. Jadi terbilang kami masih normal ya, walaupun ngaret dikit tapi gak apa-apa. Yang penting nggak terlalu banyak banget ngaretnya. Jadi di sini karena udah waktu setengah hari, kita makan dulu, makan siang. Karena tadi kita belum sarapan, cuma sarapan roti. Dan kita juga bakalan juhuran dulu. Karena ya ini udah waktu siang. Oke, untuk tempat camp di sini luas, ini cocok banget buat kami. Rata-rata orang tuh camp pertamanya di sini emang, terus kedua ke Peninjauan. Karena dari sini ke Peninjauan tuh agak jauh banget sih, sekitar 4 jam. Pos Bumi Sarasa ini areanya cukup luas. Ada area buat camp juga. Biasanya orang-orang pada camp pertama di sini. Selain areanya luas, di sini juga ada sumber air. Buat ambil airnya kita harus turun ke arah kiri dulu. Tapi turunan ini lumayan cukup curam. Bebatuannya berlumut, jadi agak susah dan harus super hati-hati. Sumber airnya berupa sungai kecil yang alirannya nggak terlalu deras, tapi jernih dan segar banget. Di pos Bumi Sarasa kita balik lagi buat isi energi. Kita masak buat makan siang sekalian juhuran juga. Makan siangnya kita masak yang simpel aja biar nggak lama. Mie plus bakso sama nasi. Soalnya pendakian masih panjang, jadi perut harus tetap terisi. Oke, jadi sekarang jam 2 kurang 5 menit, kita mulai berjalan lagi menuju camp Peninjauan. Dari sini ke camp Peninjauan itu sekitar 4 jam perjalanan. Agak lama juga, mungkin banyak tanjakannya ya. Dan kita naik sekitar 700 meter lagi ke atas. Jadi camp Peninjauan tuh sekarang tuh sekitar 1.800 mdpl, terus Peninjauan itu sekitar 2.596. Jadi sekitar 800 lah kita naik. Main juga kan. Dan total perjalanan 4 jam. Setelah selesai makan siang dan tenaga udah terisi lagi, kita lanjut perjalanan menuju area camp Peninjauan. Dari pos Bumi Sarasa ke camp Peninjauan lumayan cukup jauh, sekitar 1,8 km dengan elevasi naik sekitar 900 meter. Kalau di kota sih 1,8 km terbilang dekat, paling cuma setengah jam jalan. Tapi beda cerita kalau di gunung. Jarak 1,8 km itu nggak bisa dianggap enteng karena jalannya belum tentu mulus. Di sini yang jadi patokan bukan cuma jaraknya, tapi juga elevasinya. Semakin tinggi elevasinya, makin lama juga perjalanan. Belum lagi kontur treknya yang susah, makin bikin perjalanan terasa lama. Menuju camp Peninjauan, trek makin curam dan tanjakannya terus-menerus. Hutan di sekitar juga makin lembab dan penuh lumut, tanda kita udah memasuki kawasan hutan hujan tropis. Udara di sini seger banget, adem pokoknya. Tapi ya namanya juga hutan hujan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kita terpaksa pakai mantel biar bisa lanjut jalan. Tapi anehnya, hujan deras tiba-tiba berhenti begitu saja. Padahal baru aja tadi hujannya lebat. Begitulah ya hutan hujan, suka ngeprank. Kadang tiba-tiba deras, terus tiba-tiba cerah lagi. Stabil banget kan? Hujan dah mulai reda, tapi pun akan melanjutkan dari perjalanan. Di sini baru 1/4 lebih lah, kurang dari setengah. Masih lama lah, mungkin sekitar 2 jaman lebih. Itu perkiraannya, bisa juga cepat, bisa juga lambat. Oke, nice, gas.
Kita sebentar lagi menuju ke pos peninjauan. Kita cepat juga sih. Terus cuaca udah agak itu mulai terang, agak terbuka juga. Dan ya ini treknya mulai agak nanjak cadas-cadas itu kayak tanah ada batuan gitu. Coba bentar Bagas. Udah berapa kali kayak Setelah melewati hutan hujan, vegetasi di sepanjang trek mulai terbuka. Banyak banget tumbuhan pakis di kiri kanan jalan. Treknya juga berubah, yang tadinya tanah sekarang jadi cadas atau bebatuan. Akhirnya kita nyampe di peninjauan jam 5 lewat. Jadi perjalanan itu sekitar 2 jam setengah kurang lebih tuh. Dan ini sesuai lebih dari estimasi maksudnya. Ini harusnya estimasi itu 4 jam sampai sini, tapi kita bisa ngebut segitu. Gak tahu estimasinya kacau nih atau gimana. Dan sini kita gak ngecamp di sini karena sini sulit air, jadi kita ngecamp di telaga aja di atas. Dari sini estimasi 1 jam setengah ke atas, mungkin kita kemalaman dikit. Kelamaan dikit gak ngaruh, bener gak Bang? Iya bener. Kita terus berjalan melewati tanjakan yang nggak ada habisnya. Cuaca sempat cerah lagi, matahari muncul, tapi tiba-tiba hujan deras turun lagi. Dan kali ini benar-benar deras banget. Apalagi sekarang treknya udah bebatuan, jadi makin licin kena air. Trek yang tadinya jalan malah berubah jadi kayak aliran air. Bikin perjalanan tambah susah. Treknya juga terbuka, dan yang gua khawatirin cuma satu, petir. Bahaya banget di situasi kayak gini. Di ketinggian sekitar 2800 mdpl ini, dinginnya juga makin terasa. Bang Pujo tiba-tiba drop. Jadi kami terpaksa bikin bipak darurat dulu untuk berteduh sambil nunggu hujan reda. Tapi karena hujannya deras banget dan gak kelihatan bakalan berhenti cepat, kita akhirnya mutusin buat bangun tenda di sini aja. Kayak coy, enak kita jam tujuan ini udah bikin tenda di daerah apa Bang namanya Bang? Pokoknya sinilah sebelum danau itu masih jauh banget ke telaga. Ini kudanya di jalan terus kita camp di sini karena kalau dipaksain karena gelap hujan itu bahaya banget cuy. Jadi terpaksa camp di sini. Ini baru satu tenda, kita berempat nih. Dan satu tenda lagi nanti bikin kalau udah reda. Pokoknya aja lah kita makan jam sudah gas. Hingga malam hari hujan gak berhenti-berhenti. Seperti biasa, ritual di gunung saat malam hari adalah masak buat makan malam. Kali ini gue pengen masak masakan khas Sunda, yaitu nasi liwet. Buat lauknya, kita bikin kuah bakso sama tempe goreng. Simpel tapi enak buat dimakan di tengah dinginnya gunung.
jadi kita udah mau tidur jam 11-an ya Bang ya. Jadi ini kita bikin tenda lagi 2 orang karena 2 orang di sana biar muat kalau kita berempat. Itu ini dan di sini lumayan aman. Jadi sekarang gue tidur bareng Bang Berlin. Kemarin kan gue tidur bareng itu Bang Rahmat karena Bang Jo itu sakit dia karena kasihan banget kurang enak banget. Jadi gue tidur di sini aja. Oke. Kita besok pamit jam 6 ya rencananya, bangun jam 5 kan. Oke. Mantap. Oke cuy, jadi sekarang jam 6:30 kurang, kita akan mulai summit. Kita gak sarapan dulu, cuma makan biskuit dan segalanya. Kita udah nyebur-nyebur nih. Ini cuaca cerah banget, udah kelihatan lautan awan dan segalanya. Tapi sunrise sudah kelihatan ya sebelah sana. Dan di sini perjalanan mungkin sekitar 2 km, sekitar 1,5 jam mungkin ya. Dan kita mulai berangkat. Oke, caps. Summit atap sumbar. Barbar. Paginya alhamdulillah cerah banget. Kami pun mulai summit attack bertiga karena Bang Pujo nggak ikut. Dia meriang dari semalam dan memutuskan nggak ikut ke puncak. Jadi cuma kami bertiga yang jalan. Nah itu puncaknya cuy, jadi kita jalan sana biar lumayan kan. Mantap. Awal menuju puncak, treknya nggak terlalu menanjak, malah lebih landai. Treknya juga seperti melewati rawa-rawa, super becek dan agak berlumpur. Di sini kita mulai memasuki area telaga Gunung Talamau. Beberapa telaga kita lewati dan ada satu yang cantik, namanya Telaga Sangkabulan. Telaganya bener-bener cantik banget dengan view puncak Talamau. Airnya berwarna hitam pekat tapi jernih, mungkin karena lumpurnya yang hitam. Airnya segar dan kayaknya masih bisa dikonsumsi juga, soalnya nggak ada bau belerangnya. Cuy, akhirnya kita nyampe telaga setengah jam dari tempat camp kami. Ini sekarang jam tujuan. Ini telaganya keren banget. Tadi ada banyak telaga, tapi ini yang paling keren coba. Gila sih. Gak nyesel banget ke sini. Tapi ini tempat campnya ya, ini becek gitu, becek-becek gitu kan. Tuh. Kebayangkan kalau kemarin nge-camp di sini tuh gak worth it banget. Untung kami camp di sana. Alhamdulillah ya. Setelah puas foto-foto, kami lanjut lagi perjalanan menuju puncak Gunung Talamau. Dari Telaga Sangkabulan, kita harus melipir dulu di sekitar telaga sebelum lanjut ke trek setapak yang menanjak. Tanjakannya lumayan curam, bahkan ada bagian yang curam banget sampai harus pakai tali buat naik. Tapi akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Talamau. Bang, nyampe jam kita. 8:11 waktu Indonesia Barat. Jam 8 bang. Bang Rahmat, wah mantap. Wow. Alamak. Semua rasa capek yang kita rasain dari kemarin langsung hilang seketika begitu sampai di puncak ini. Rasanya bangga banget bisa mendaki gunung tertinggi di Sumatera Barat yang nggak bisa semua orang datangi dan masih jarang banget didaki manusia. Dari kemarin aja cuma kita berempat yang mendaki, jadi rasanya gunung ini milik kita berempat. Jadi sekarang jam 8.13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Talamau setelah 3 hari perjalanan. Gila sih, ini treknya lumayan banget. Dan di sini tentu saja sepi, gak ada siapa-siapa karena yang naik cuma kami aja. Kemarin ketemu yang turun dan kita sampai berempat. Satu lagi Bang Jo itu lagi sakit nih, gak bisa summit. Dan lihat pemandangannya tuh bagus banget nih, lautan awan, lihat telaga. Pokoknya ini keren banget cuy. Mantap keren. Di puncak Gunung Talamau, pemandangannya benar-benar luar biasa. Hamparan hijau hutan tropis menyelimuti keindahan gunung ini. Pemandangannya terbuka luas dengan awan-awan putih yang makin mempercantik suasana. Ditambah telaga-telaga Gunung Talamau yang katanya ada 12, semua menambah daya tariknya.
Yang unik di puncak ini ada kubah masjid yang kecil yang entah ada filosofi atau fungsinya ditaruh di sini. Tapi kehadirannya bikin suasana puncak menarik dan bikin kita penasaran. Seru mah. 3 kali. Seru. Berarti tuntas ya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Mantap, mantap. Di sini ada Bang Rahmat, mantap. Yes. Tuntas juga Sumatera Barat. Tuntas semua Sumatera Barat, mantap, mantap, mantap. Di puncak pastinya kita nggak lupa buat foto-foto dan dokumentasi keadaan sekitar. Karena perut udah keroncongan dan tadi pagi belum sempat sarapan, kami sempetin dulu masak mie di puncak. Kita berada di Gunung Talamau. Setelah semuanya beres, kami siap-siap untuk turun. Teringat ada satu teman kita yang lagi sakit. Tapi sampai di tenda ternyata dia udah mendingan dan malah lagi masak juga. Jadi kami makan dulu bareng-bareng, baru deh mulai prepare buat turun. Rencananya kami hari ini gas terus sampai ke base camp. Kami mulai turun tanpa henti, tapi nggak lama setelah masuki hutan hujan, yang seperti biasa hujan turun lagi. Terpaksa kami pakai mantel dan tetap lanjut jalan. Karena treknya turun terus, jalan kita lumayan cepat. Sebelum hari gelap, kita udah keluar dari hutan. Sayangnya hujan makin deras, dan akhirnya kita memutuskan buat bermalam lagi di pos Harimau Campo. Apalagi treknya licin dan udah hampir gelap, jadi bahaya kalau dipaksain. Besok paginya setelah sarapan, kita lanjut turun ke base camp. Sampai di sungai besar kemarin, kita semua langsung nyembur buat berenang dan relaksin badan. Karena sadar udah 4 hari kita nggak mandi. Akhirnya kita sampai juga di base camp Gunung Talamau dengan selamat. Gunung Talamau ini bener-bener bikin gua jatuh cinta. Treknya masih asri dan jarang dikunjungi orang, bikin suasananya beda. Lebih alami dan penuh tantangan. Telaga-telaganya yang cantik banget, pemandangannya luar biasa, bikin kita serasa di alam mimpi. Katanya Gunung Talamau bikin tak mau lagi. Tapi bagi gua sendiri, gua pengen lagi Gunung Talamau selagi ada waktu dan rezeki. Oke cuy, mungkin sekian dulu ya cerita pendakian gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang semua yang sudah menyimak, dan mohon maaf banget atas kekurangan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Gua Rama Kemujaman, pamit. Terima kasih. Mau lagi karena treknya bisa. Atap Sumatera Barat.